Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal Fajri kana mashhuda. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat karunia nikmat yang tak pernah henti dan tiada terhingga senantiasa terlimpahkan pada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada hamba-hamba makhluk ciptaannya termasuk kita. Apapun itu, nafas sekalipun, bahkan kesempatan untuk bisa menghirup udara baru pada hari yang baru. Masya Allah, ada rahmat karunia Allah yang tiada terhingga. Apalagi kita bisa menunaikan ibadah subuh, sholat subuh, subhanallah, dan kemudian berkumpul pada pagi hari ini untuk mengaji bersama-sama nanti. Sebelumnya marilah sama-sama kita lantunkan sholawat dan salam kita bagi junjungan kita, pemimpin kita, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak, sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, sebagaimana kami sampaikan kemarin bahwa pada hari ini bertepatan dengan hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 kita mengaji dengan tema keistimewaan waktu subuh. Apa sih sebenarnya yang ada pada waktu subuh, lalu apa saja keistimewaannya, namun apa saja yang mungkin belum membuat setiap kita senantiasa penuh semangat untuk menyambut pagi subuh, apalagi kalau bisa memaksimalkan ibadah tentunya. Nah, semua itu nanti akan diungkap oleh guru kita. Tentu saja kita mengaji bersama guru kita. Kali ini beliau adalah Kiai Haji Soleh Sofyan, MAG MIKOM. Sekali lagi nanti kita segera sapa guru kita, Kiai Haji Soleh Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Mudah-mudahan beliau sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Alhamdulillah masih agak terputus-putus, Pak Kiai. Bisa mendengarkan suara saya dengan baik, Pak Kiai? Saya bagaimana dengan suara sekarang? Masih terputus. Pak Kiai lagi tidak sedang bergerak atau mobile kan, Pak Kiai? Ya, saya sedang ada di lagi coba tes tolong ini ya. Bagus suara saya. Wah, ini masih terputus-putus, Pak Kiai, sayangnya. Mohon maaf. Coba coba pakai mikrofon ya. Saya belum, maaf sekali, belum dapat menangkap apa yang Pak Kiai maksudkan. Mungkin karena posisi atau Pak Kiai masih bergerak atau mobile mungkin. Atau mungkin semata-mata karena sinyalnya belum. Saya Pak Kiai, kalau misalnya Pak Kiai bisa mendengarkan audio atau suara saya. bagaimana suara saya masih aman? Sudah aman? Masih ya, masih jelek ya? Oh, ini kepantar. Masih belum bagus ya? Tes 1, 2, 3. Halo? Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai bisa dengar suara saya dengan baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh.
Nah, ini kembali agak putus-putus kembali, Pak Kiai. Masya Allah. Coba lagi, Pak Kiai. Sorry ya. Assalamualaikum, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba pakai hotspotnya saya dulu. Memang ada repot di rumah. Pakai hotspot Oh, saya hanya menduga atau mengasumsikan Pak Kiai sedang dalam posisi sedang satu mobile, ya. belum Saya dari rumah ini, sudah di rumah, Pak Kiai. ada di rumah, makanya kalau ternyata suaranya problem ini saya juga bingung ini. Problem suaranya ya. Oh, iya, jadi suaranya itu saya menduga Pak Kiai mengatakan dari kata di rumah, terus saya menggunakan kata problem, jadi mungkin memang ini terputus karena problem sinyal, Pak Kiai. Mungkin problem Kalau sinyal tanpa itu susah, kalau di sini audionya terlihat. aduh, saya bagaimana ya Pak Kiai? Bisa diikuti terputus-putus juga. Apakah aduh saya terputus-putus Pak Kiai? Enggak, suara Bapak bagus Pak di saya Pak. Oh begitu. Iya, Untuk suara Pak jamaah Kiai kira-kira saya. gimana? Jamaah suara bagus saya. Barangkali butuh komentar dari jamaah ini. Iya, Atau saya kalau bisa dari di rumah. jamaah, mungkin saya coba minta bantuan jamaah. Saya mendengar kata jamaah dari Pak Kiai tadi. Mungkin ada dari jamaah yang berkenan untuk mencoba membuka sambungan dengan saya atau ngobrol sebentar di sini. Mohon raise hand. Mohon raise hand-nya. Jamaah di antara ibu bapak, sahabat yang dirahmati Allah, mohon berkenan untuk sekedar cek sambungan dan audio. Mungkin ada yang berkenan raise hand yang kebetulan sudah berada di jalur atau di online live ini. Bagus audio bagus. Ada yang mengatakan begitu. Sudah tidak masalah. Sudah bagus, Pak Bagus ya. Iwan. Bagus ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Saya coba lagi pada guru kita, Ibu Bapak sahabat-sahabat itu Pak Kiai Soleh Sofyan. Pak Kiai, Ya. sekarang ini audio saya bagaimana Pak Kiai? Suara Pak panjenengan bagus Pak Iwan. Iya, kenapa di saya terima audio Pak Kiai masih terputus-putus ya. Mungkin saya coba cek pada suara Pak Kiai masih kresek-kresek. Kresek-kresek, Masya Allah. Oh, gitu. Mungkin kalau Pak Kiai berkenan bergeser posisi sedikit, barangkali Pak Kiai. Kemudian saya nggak tahu apakah koneksi kalau Pak Kiai pakai earpiece mungkin ya boleh jadi kalau misalnya kabel connectionnya. Ada. Kita, Ibu Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta yang rahmati Allah, kita berdoa semoga connection ini bisa tersambung dengan baik. Ada usul dari jamaah juga Pak Kiai, kalau Pak Kiai mendengar dan bisa memonitor, mohon Pak Kiai untuk geser posisi. Tampaknya masih sama kresek-kresek ya Pak Kiai. Terputus-putus, kresek-kresek, terputus pastinya. Iya, mohon maaf ya Pak Kiai, mohon Pak Kiai ya. Kecuali mungkin coba saya geser di ruang tamu, kira-kira gimana? Ada perubahan suara? Halo, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Mudah-mudahan segera insya Allah teratasi. Gimana suara saya Pak? Aman ya Pak sekarang di sini? Kalau ini coba Pak Kiai posisinya ini jauh dari tempat yang semula tadi atau sudah. Sekarang di ruang tamu. Di ruang tengah, saya ruang tamu. Masih juga terputus Pak Kiai, mohon maaf. Walaupun
Masih agak lebih bisa saya tangkap suara Pak Kiai. Ada membaik sedikit, cuma masih terputus dan yang agak berkurang kersek, tapi masih terputus. Nah, coba kalau sekarang Pak ini Kiai, Masya Allah, bagus. Kalau gambar bagus Pak Kiai, cuma mohon sekali lagi Pak Kiai untuk audionya kita tes lagi, cek satu Pak Kiai. 1, 2, 3 dicoba suara saya. 1, 2, 3 dicoba. Iya, sayang sekali masih putus-putus Pak Kiai. Kata kalau mungkin ada jamaah yang lain kalau berkenan, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat memberi komentar bagaimana barusan audio Kiai kita, Pak Soleh Sofian. Masih sama, terputus. Izin Pak Ustadz, Pak Iwan, suara Pak Iya. Ustadz masih seperti semula, belum ada perubahan. Afwan. Okay. Saya coba pakai handphone saya. Yang penting nyambung dulu deh. Jadi seperti di gedung suaranya. Bentar, saya masuk satu ya. Banyak suara berdengung, echo, berdengung dan terputus-putus. Betul. Coba. Yeah. Saya masuk pakai yang satu lagi, Pak. Nah, saya maaf nih Pak Kiai merepotkan. Ya. Kalau pakai handphone saya ini kira-kira bagaimana? Nih, pakai ini. Halo. 1, 2, 3. Saya satu dulu ya. Jadi ternyata ibu-ibu, sahabat-sahabat Majelis Cinta yang memantau dan sekarang masih memberikan masukan komentar Pak Kiai, ngapunten ini ternyata memang masih audio masih terputus-putus sayangnya. Insya Allah kita coba lagi ya Pak Kiai ya. Ibu bapak sahabat-sahabat kita mohon bersabar karena memang kalau istilah audio, istilah radio zaman dulu, ini karena tidak jelas, jadi modulasi, istilah teknisnya barangkali modulasinya belum jelas, belum clear, karena memang faktanya terputus-putus suara kiai kita terima, ibu bapak sahabat-sahabat. Kita tunggu sebentar sampai beliau mungkin bergeser posisi lagi. Tadi yang kita tangkap, saya mencoba memahami beliau Pak Kiai kita sempat bergeser ke ruang tamu gitu. Tapi mudah-mudahan segera dapat sinyal yang lebih baik. Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Kiai masih pantau atau masih tersambung kan ya? Oke, beliau masih mencoba, mungkin kalau tidak salah tadi berganti mencoba ke dulu ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara aman? Masya Allah, ini aman Pak Kiai. Suara yang ini Pak Kiai, audio. Masya Allah Pak Kiai, Alhamdulillah. Ya. Pak Kiai, ya Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Ngapunten, mohon maaf sudah ngerepotin banget Pak Kiai. Kalau Pak Kiai sudah siap nanti, kami tentu saja Ibu Bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta sudah siap untuk menyimak dan mengikuti kajian yang akan Pak Kiai sampaikan pada kami. Tentu saja kami menunggu kesiapan Pak Kiai setelah kita tadi ada jeda karena tadi situasi terkait dengan connection atau sambungan tadi Pak Kiai. Mangga Pak Kiai, kalau Pak Kiai berkenan, kami persilakan dengan segala hormat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa rizqna fahman jaida amin rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita alhamdulillah bisa bersambung rasa berkait hati
menyatukan rasa dan keinginan, menjadikan segala amal kita, perbuatan kita, dan langkah kita mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema hari ini kita bicara tentang keutamaan waktu sholat subuh, waktu subuh. Mohon maaf kalau hubungan konektivitas kita terbatas, karena saya pikir dengan tablet saya menjadi bagus suaranya, tapi ternyata malah problem. Malah sekarang bisa diselesaikan dengan handphone saja. Teman-teman berbahagia, waktu subuh adalah waktu yang istimewa bagi kita semuanya, terutama dalam perspektif dan pandangan Islam. Banyak sekali keutamaan yang bisa kita ambil di dalam waktu sholat subuh. Bahkan Rasulullah SAW khusus mendoakan kepada kita semuanya bagi mereka-mereka yang bangun subuh. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di waktu subuh. Ini doa Rasulullah SAW. Ada satu anak muda yang kalau sekarang ini dia itu adalah pedagang. Kalau dulu saya masih ingat, dari Sukabumi itu pedagang sayuran berangkat ke Kampung Rambutan itu pagi hari. Kira-kira jam 3 lah. Kemudian sampai ke Kampung Rambutan itu jam 5. Ternyata zaman Rasulullah pun ada. Ada zaman Rasulullah, ada sahabat itu melakukan kegiatan itu. Di pagi hari dia berangkat, kemudian di malam di pagi hari dia berangkat, kemudian subuh dia sudah melakukan transaksi perdagangan. Dan Rasulullah SAW memberikan satu predikat kepada dia bahwa dia adalah orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu subuh itu adalah waktu yang sangat tepat itu untuk memulai sesuatu, memulai untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memulai untuk memohon ampun, dan memulai untuk berdoa. Kemudian doa itu adalah doa yang mustajab. Banyak hadis yang bicara tentang ini, di mana hadis riwayat Tirmidzi sudah bicara tentang bahwa subuh adalah waktu kita untuk terbukanya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan subuh adalah waktunya yang mustajab untuk diterimanya doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW itu pernah pulang menjadi imam di Masjid Nabawi. Kemudian sang anaknya tercinta itu Fatimatul Zahra itu masih tertidur-tidur di pagi hari setelah sholat subuh. Ya jam-jam segini lah ya, enggak ya, kira-kira jam 5. Kalau di Mekah itu jam 5:30 baru subuh. Maka Rasulullah SAW membangunkan anak tercintanya sambil berucap, "Anakku tercinta, bangunlah, karena kemuliaanmu ada di pagi hari, dan engkau akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari." Nah, oleh karenanya banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan di pagi hari. Di antaranya apa? Amalan yang paling baik di pagi hari adalah yang pertama adalah kita melakukan yang pertama perbanyak beristighfar, yang kedua melakukan zikir-zikir yang baik, zikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga perbanyak bersedekah, dan yang keempat adalah memulai pekerjaan kita di waktu pagi hari. Tidak lupa juga kita melakukan pelaksanaan pembacaan Al-Quran atau kemudian melakukan sholat subuh. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Iwan dalam surah Al-Isra ayat 78. Aqimus sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wal Qur'an al-fajri ila al-waqti innal Qur'an al-fajri kana masyhura. Bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah ini adalah dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Jadi kalau kita ingin menjaring malaikat, ingin bertemu dengan malaikat, bahkan dalam satu riwayat
bahwa malaikat duhur, asar, maghrib, isya itu berkumpul semuanya di waktu subuh. Jadi saat malaikat-malaikat itu bertugas, ada yang bertugas menunggui atau menemani mereka yang sholat duhur. Ada malaikat yang bertugas menemani sholat asar. Ada malaikat yang bertugas menemani sholat maghrib dan isya. Tapi kemudian ketika subuh datang, semua malaikat berkumpul, kemudian mereka melakukan menemani mereka-mereka yang hari ini melakukan sholat subuh berjamaah. Inilah kehebatan daripada subuh. Jadi orang yang, dan saya sering nah ini karena memang agama begitu mengagungkan dan membesarkan al-fajr, ya. Bahkan ada ayat Quran yang bicara al-fajr wal layali as, yang bicara tentang kemuliaan waktu-waktu fajar. Maka saya pribadi kalau menerima karyawan itu ada tambahan syaratnya, Pak. Tambahan syaratnya adalah apakah Anda sudah terbiasa bangun pagi? Apakah Anda sudah terbiasa sholat subuh? Kalau terbiasa sholat subuh dan terbiasa bangun pagi, maka kecondongannya dan kecenderungannya umumnya orang itu adalah orang yang rajin, orang yang mau untuk bekerja. Tetapi kalau kemudian paginya problem, sulit untuk bangun, bahkan tidak sholat subuh, maka kemungkinan terbesarnya adalah memang dia tidak berdisiplin waktu dan tidak punya karakter menjadikan dirinya orang yang punya kedisiplinan dan rajin. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sholat subuh ya adalah sholat yang utama, sekalipun dia hanya 2 rakaat, tetapi dia punya kualitas yang luar biasa, bahkan dia memiliki karakter yang khusus karena memang malaikat menyaksikan 2 rakaat yang kita laksanakan ketika waktu subuh. Ya. Kemudian sholat subuh adalah waktu yang tepat untuk kita menjernihkan pikiran dan otak kita, kemudian memasukkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ke dalam otak kita dengan membaca Al-Qur'an. Di sanalah kemudian ayat-ayat Allah yang ada di alam ini akan mendekat kepada kita, kemudian akan menemani dalam kehidupan kita. Ayat Allah yang ada di kampung halaman, ayat Allah yang ada di sawah, ayat Allah yang ada di perdagangan, ayat-ayat Allah yang ada di perkantoran, ayat Allah yang ada di tempat kita bertijaro, angkutan kita, angkot kita, motor kita, atau Grab kita, atau ojek online kita. Semua ayat itu akan kembali menemani kita karena di waktu pagi hari kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam Al-Qur'an. Subuh juga menjadi waktu kita untuk mengoreksi diri, berintrospeksi diri dengan beristighfar. Berapa banyak dosa kita, berapa banyak kesalahan kita kepada diri kita sendiri, pada keluarga kita, pada hadirin kita, atau berapa banyak puasa atau sholat yang sudah kita tinggalkan. Di pagi hari adalah waktu yang bagus untuk melakukan muhasabah diri di dalam kehidupan ini. Kemudian subuh adalah waktu kejernihan hati kita sebelum melakukan pekerjaan amal kita, menjadi waktu kita untuk berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna syukur yang sebenarnya adalah ketika kita bisa mengukur apa yang sudah kita lakukan di waktu sebelumnya, dan kemudian apa yang kita lakukan di waktu-waktu yang akan datang, sehingga kemudian barinas dan panggung linnas, bahwa manusia adalah mereka-mereka yang memiliki kebaikan-kebaikan dimulai dari yang baik. Bukankah kebaikan itu, bukankah keberkah itu adalah sesuatu yang baik yang dimulai dari sesuatu yang baik? Orang yang mendapatkan keberkahan adalah ketika dia memulai sesuatu dengan baik dan kemudian melakukannya dengan baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah perjalanan hidup kita dengan melakukan a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya Rabbana ya Karim, aku berlindung kepadamu dari keburukan dari mulai pagi hari ini sampai kemudian nanti engkau panggil aku dalam
kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali Pak Iwan sebagai sekedar mukaddimah. Nah, keterlambatan kita masuk di sesi diskusi drama, kita panjangkan saja di seksi diskusi dan mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wallahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Kiai, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Kiai. Sebuah ini uraian, istilah Pak Kiai tadi semacam opening part, tapi sungguh luar biasa sekali karena saya baru tahu bahwa justru pada waktu subuh lah seluruh malaikat yang menjaga waktu-waktu sholat sebelumnya, waktu asar, maghrib, isya, berkumpul semua pada waktu subuh itu sebelum mereka kembali naik ke langit. Kemudian saya dengan malaikat yang baru turun untuk subuh sendiri, berarti banyak sekali malaikat yang menyaksikan. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kiai tadi, Masya Allah. Kita sekarang kepada ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta, ibu bapak sahabat-sahabat dirahmati Allah, mangga atau dipersilahkan, monggo ibu bapak sahabat majelis cinta yang ingin langsung bertanya kepada guru kita Kiai Soleh Sofyan, Kiai Haji Soleh Sofyan siap untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta dan atau barangkali hal-hal yang lebih merupakan elaborasi atas uraian beliau tadi atau hal yang lain terkait khususnya dengan keistimewaan waktu subuh. Kami persilahkan ibu bapak sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Ada yang mau raise hand barangkali? Monggo, silakan. Iya, ini Assalamualaikum dari Bu Dian. Apakah ada dalilnya terkait berkumpulnya malaikat pada waktu subuh, Pak Kiai? Tadi pertanyaan langsung saya bacakan saja, mohon maaf. Ya. Pak Kiai, tadi yang bertanya Ibu Dian. Sudah? Silakan Pak Kiai. Nanti kita lanjut pertanyaan berikutnya. Mangga Pak Kiai. Halo. Silakan. Aduh. Ini saya coba ulangi. Terdengar dengan sangat sebentar Pak Kiai. Pak Kiai dengar suara saya sekarang, Pak Kiai? Pak Kiai dengar suara saya? Pak Kiai? Maaf, Pak Kiai dengar suara saya? Pak Kiai dengar suara saya? Mohon maaf. Pak Kiai? Apakah mendengar suara saya, Pak Kiai? Pak Kiai? Kita coba lagi. Atau kita tunggu sebentar ya, Ibu Bapak, sahabat-sahabat. Halo. Ya, Pak Kiai, sekarang suara Pak Kiai kembali terdengar. Iya, siap. Saya mendengar suara Pak Kiai barusan. Audio saya terdengar, Pak Kiai. Pak Kiai dengar suara saya. Sekarang saya dengar suara Pak Kiai. Suara Pak Kiai saya dengar. Bagaimana suara saya? Sudah, siap. Ya. Silakan Pak Kiai. Ya. Silakan Pak Kiai. Ya. Itu di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Untuk redaksinya nanti boleh saya susulkan. Tetapi itu sudah saya baca di dalam hadis riwayat Tirmidzi dan itu memang membicarakan bahwa malaikat berkumpul di pagi hari. Ya. Nanti kalau mau perlu redaksinya saya nanti kirimkan pakai WhatsApp saya ya. Siap. Siap. Silakan. Yang berikut Pak Kiai. Yang berikut mohon izin Pak Kiai, pertanyaan berikut dari jamaah juga dari mungkin Ibu Medina ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Di zaman modern yang segalanya dituntut untuk serba cepat, termasuk saat bekerja, saya pegawai swasta harus berangkat pagi buta karena berjibaku dengan tumpukan orang di bis kota, juga dengan kemacetan. Pertanyaan saya, amalan apa selain sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat wajib subuh sebelum saya pulang dari masjid yang harus saya jaga konsisten untuk saya amalkan dengan waktu yang mepet yang saya miliki sebelum berangkat kerja, agar bisa menjaga keberkahan dalam satu hari beraktivitas. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin cukup jelas Pak Kiai. Monggo, mohon berkenan Pak Kiai untuk menjelaskan atau menjawab. Baik, bekerja itu pun adalah amal yang baik. Jadi apa yang Ibu lakukan ketika
melakukan kegiatan berjibaku dengan pekerjaan, kemudian menjadi pelayan-pelayan bagi kepentingan umat dan masyarakat, itu adalah amal yang terpenting adalah yang pertama, mulailah bahwa apa yang kita lakukan di pagi hari dengan mengatakan bahwa saya akan melakukan amilus sholihat, amal soleh. Upaya kita kemudian berangkat ke masjid, kemudian melakukan sholat subuh, itu adalah pelaksanaan amal, pengejauhan dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuktikan dengan sholat, zikir. Ya. Kemudian kita berangkat kerja, kalau itu menjadi amilus sholat, tidak ansih sempit hanya karena faktor gaji, karena faktor salary, walaupun kita menerima salary atau gaji itu memang hak kita, dan itu juga bisa menghasilkan amal yang soleh, maka yang paling luar biasa amilus soleh itu adalah melayani ribuan manusia, jutaan manusia. Berapa orang yang dilayani hari itu adalah amal-amal yang baik. Seorang security ketika dia menjaga tempat parkirannya, maka dia akan mendapatkan amal-amal baik. Seberapa banyak motor yang parkir di tempat parkir yang diamankan, seberapa banyak mobil yang dia parkirkan di dalam parkiran itu, sehingga kemudian mereka yang memilikikan motor dan mobil bekerja dengan tenang, dengan baik, tanpa ada perasaan was-was dan kemudian takut hilangnya motor karena adanya satu orang yang sedang melakukan amilus sholih. Tetapi kemudian jaga, jangan sampai kemudian kita melakukan unsur maksiat. Apa maksiatnya? Salah satu kemaksiatan yang sering kita lakukan di dalam melakukan pekerjaan amilus sholihat kita ini, biasanya ada rasa enggan atau malas, bahkan meninggalkan saat waktu sholat memanggil kita. Kalau kemudian sholat, kemudian gara-gara kita sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, kemudian melupakan, bahkan membuat kita malas untuk melakukan sholat duhur atau asar, maka gugurlah amilus sholihat itu, gugurlah jati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hadis itu pernah saya sampaikan ketika Rasulullah SAW itu melihat sahabat-sahabat menjunjingkan tukang kapak yang berkeringat karena mengampak kayu. Kemudian mereka mengatakan, oh kayaknya kalau tenaganya dan keringatnya bisa dipakai untuk perang luar biasa. Maka Rasulullah memberikan satu peringatan kepada para sahabat, kalau dia cari duit untuk anak-anaknya, maka dia giat fisabilillah. Kalau dia keluar cari duit untuk orang tua yang tua renta, maka dia jihad fisabilillah. Kalau dia cari uang untuk harga dirinya, maka dia jihad fisabilillah. Nah, di hadis yang terakhir dikatakan karena faraja yas'a riya'an wa faqra fa fisabilillah. Kalau ada orang nyari rizki tapi kemudian terkena riya dan faqra, maka dia di jalan syaitan. Mana ciri-cirinya? Ya salah satunya adalah lupa kepada yang memberi rizki padahal dia sedang mencari rizki. Begitu Pak Iwan, manfaat insyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai tadi menjawab pertanyaan Ibu Medina. Masih ada lanjutan mungkin dari beliau. Kalau berkenan Ustadz mohon. Lalu Pak Ustadz, adakah hubungannya bahwa seluruh ibadah saya tidak bagus saat subuh? Karena kemudian tiba di kantor dari pagi sampai sore, isinya masalah terus Ustadz. Bikin emosi dan timbul ketegangan dengan rekan sejawat. Mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Tidak semua masalah itu karena faktor salah. Sekalipun dalam masalah itu ada sesuatu yang harus kita introspeksikan untuk kemudian tidak menimbulkan masalah atau salah-salah berikutnya. Kita harus meyakini bahwa semua problem atau masalah dalam perspektif dunia itu dalam kacamata orang yang beriman itu adalah sebuah restorasi untuk menuju puncak yang disebut dengan kebaikan. Kenapa? Karena semua apa yang terjadi itu tetap dalam kontrol, dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, yang menjadi problem adalah kenapa kemudian ada masalah yang berurut, berunut, dan terus-menerus. Karena ketika datang satu masalah yang pertama, itu tidak menjadi sebuah restorasi bahwa itu akan mendatangkan hikmah dan kebaikan. Yang ada hanyalah satu cara penyelesaian yang kemudian menimbulkan masalah. Mungkin menyalahkan tetangga, menyalahkan rekan kantor, atau kemudian menyalahkan atasan, menyalahkan bawahan, atau kemudian menyikapinya dengan emosi, dengan marah, atau dengan masa bodoh, dan seterusnya. Sampah yang dibuang oleh orang atau orang yang ada di kamar mandi, kemudian terbuang itu bungkus sabunnya, disikapi oleh orang yang masuk ke kamar mandi berikutnya itu dengan bersikap yang bodoh amat, atau kemudian emosi saja tanpa kemudian dia bertindak mengambil sampah itu. Kemudian datang orang yang ketiga ke toilet itu, kemudian kok kotor amat ya, oh nggak apa-apa ya buang sampah di situ. Maka yang kedua kembali buang sampah yang di situ, yang ketiga nyusul kembali. Kemudian di hari keempat tiba-tiba got, selokan, saluran itu mampet, itu karena faktor bahwa tidak ada restorasi saat masalah pertama itu tumbuh. Jadi sekali lagi, yang terbaik adalah yang pertama, selamatkan dulu emosi ibu ketika muncul masalah. Selamatkan dulu amarah ibu ketika ada masalah supaya kita sendiri tidak berbuat salah. Kemudian yang kedua, ada ada kecerdasan batin, ada kecerdasan hati dan kecerdasan di dalam pikiran kita untuk menyelesaikan masalah. Tidak semua masalah akan selesai, tetapi ikhtiar manusia untuk menghadapi dan siap untuk menghadapi masalah itu menjadi satu sunnah yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi Bu, kalau memang kita sering mendapatkan problem itu, plafonnya, dindingnya naikkan ke atas kepada Allah, supaya bola bekel yang kita lemparkan tidak kemudian mengenai orang lain dan kemudian kita saling menyalahkan di antara kita di sesama. Begitu Pak Iwan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sungguh luar biasa tadi Pak Kiai, inspiring sekaligus itu sebetulnya tadi istilah Pak dari Pak Kiai tadi, restorasi. Cara merestore yang paling pas. Dimulai dengan tindakan pertama oleh orang pertama melihat masalah. Jadi jangan tunda atau jangan biarkan. Tadi analogi dari bagaimana situasi di kamar toilet itu bagus sekali karena memang faktanya dalam kehidupan banyak contoh seperti itu. Masya Allah, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan Ibu Medina tadi. Yang satu lagi mohon izin Pak Kiai, dari Ibu Om Komariah. Dari Ibu Om Komariah, Bismillah. Izin bertanya, Pak Kiai, ada yang rajin sholat subuhnya dan sholat-sholat lainnya juga rajin. Baca Qur'annya juga rajin. Tapi malas nggak mau kerja. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Ya, terus sholatnya rajin, malasnya ya nggak benar. Ya. Ya. Jadi begini Pak Iwan. Ya, kita tetap memberikan apresiasi dengan sholatnya yang rajin. Ya, kita tetap memberikan apresiasi dengan sholatnya yang rajin. Artinya lebih baik ada orang yang sholatnya rajin sekalipun malas bekerja daripada malas bekerja nggak sholat pula. Nah, gitu. Nah, cuman ini kita coba masuk dalam perspektif sofistik ya. Ada orang yang memang dalam pelaksanaan ibadah begitu rajin, kemudian dalam aplikasi di kehidupan setiap hari yang bersifat hubungan dengan manusia itu relatif cenderung, mohon maaf, tidak bertanggung jawab. Kenapa? Boleh jadi yang pertama ada orang yang mensikapi ibadah itu dengan sikap yang dalam tanda kutip kurang baik. Ada orang sholat itu hanya berharap supaya dapat pahala. Boleh nggak? Boleh. Ada orang yang hanya berharap supaya dapat rezeki. Doa aja terus, tapi kemudian tidak melakukan ikhtiar. Dia kemudian menambatkan kehidupannya dengan ibadahnya. Syekh Ibnu Athaillah memberikan satu gambaran kepada kita.
bahwa ada banyak orang yang menganggap bahwa surga itu dia dapatkan dari ibadahnya. Ada orang menganggap bahwa kesejahteraan hidupnya itu diperoleh dari ibadahnya. Bahkan puncaknya ada orang menganggap bahwa Allah dekat kepada dirinya dengan ibadahnya dia sendiri. Nah, inilah barangkali kemudian menimbulkan perspektif yang salah dalam ibadah. Dia begitu rajin, dari rajin itulah kemudian outputnya sesuatu yang nggak baik. Karena dia menganggap bahwa dengan ibadahnya itulah kemudian Allah datangkan rezeki, maka efeknya adalah dia malas bekerja. Dengan ibadahnya itulah kemudian dia menganggap dosa-dosanya dan dosa-dosanya Allah ampuni dengan otomatis, maka efek buruknya, efek tidak baiknya adalah dia merasa paling suci di lingkungannya. Aku ustadz loh, aku ahli ibadah loh, aku sholat loh, lu apa? Kagak pernah sholat. Nah gitu kan. Kemudian menganggap bahwa yang lainnya kotor atau buruk karena dia menimbang bahwa sholatnya, ibadahnya itu sesuatu yang membersihkan dirinya. Kemudian ada orang yang menganggap bahwa sholatnya itu akan mendekatkan Allah kepada dirinya. Kemudian dalam efek kehidupan setiap harinya, dia merasa bahwa setiap hari, nih Allah dekat dengan saya, enggak dengan Anda. Sampai kemudian kadang meremehkan orang yang sedang bermaksiat, padahal yang harus kita lakukan adalah benci. Boleh benci, boleh tidak suka dengan perbuatannya, tapi tidak boleh benci kepada orangnya. Nah, inilah yang barangkali menimbulkan efek buruk, yang kemudian sebenarnya inilah puncak dari godaan iblis dan setan kepada mereka yang mau ibadah. Ada racun yang kemudian dia hasilkan dari apa yang dia lakukan. Padahal sebenarnya ibadah-ibadah yang dilakukan bukan menjadi garansi Allah dekat kepadanya. Allah dekat kepada hambanya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah. Boleh jadi Allah akan berikan hidayah kepada orang yang bermaksiat sekalipun. Karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya apa? Artinya adalah sholat kita, ibadah kita masih mutlak menjadi sebuah penghambaan diri kita kepada Allah, cara kita sujud kepada Allah, cara kita nurut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah akan dekat terserah Allah, Allah akan kasih ampunan terserah Allah, dan Allah akan kasih terserah Allah. Yang terpenting adalah sunnatullah pada manusia adalah berikhtiar dan bekerja, tidak mengandalkan ibadah untuk mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Clear sekali Pak Kiai. Bagi saya harapkan begitu, bagi tadi yang menanyakan perilaku tersebut, kalau buat saya tadi yang baru disampaikan oleh Pak Kiai, sangat clear bahwa beribadahlah semata-mata karena penghambaan kepada Allah, dan setelahnya terserah Allah dalam penentuan rezeki kita sekalipun. Yang satu ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Kiai, ngapunten Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, dari Pak Yudi nih Pak Kiai. Pak Yudi di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Bila kita dalam penerbangan dini hari, sementara baru mendarat setelah waktu subuh lewat, apakah saya lebih baik sholat di pesawat gitu Pak Kiai, di pesawat sholatnya, atau baru melaksanakan sholat saat sudah di tempat tujuan meski waktu subuh telah lewat? Mohon penjelasan Pak Kiai. Oke. Dalam pelaksanaan ini masuk di perspektif fikih ya. Dalam perjalanan gini, sholat wajib itu harus dilakukan dengan sempurna. Ini rumusannya. Sholat wajib harus dilakukan dengan sempurna. Maka kemudian dalam kondisi di perjalanan, ya. Nah, sebentar dulu, saya mulai dulu. Sholat wajib itu harus dilakukan dengan sempurna. Seandainya kita tidak melakukan dengan sempurna, ini hanya karena faktor udzur syar'i. Orang tidak bisa berdiri, maka lakukan dengan duduk. Orang tidak bisa duduk, lakukan dengan rebahan. Nah, udzur syar'inya tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, dan seterusnya. Nah,
Sementara di pesawat itu kita bisa berdiri, ya, kita bisa berdiri dan sebenarnya kita bisa ruku dan kita bisa sujud, ya. Artinya sebenarnya di dalam pesawat itu belum ada unsur udur syar'i kita untuk melakukan sholat wajib dengan cara tidak sempurna. Lalu bagaimana Ustaz? Dalam perjalanan yang sudah sampai marhalahnya, kita mendapatkan beberapa fasilitas, Pak Iwan. Yang pertama, jamak takdim. Menggabungkan sholat, dua sholat, waktu sholat di waktu yang pertama. Duhur dengan asar ditarik kepada duhur. Itu yang pertama. Yang kedua, jamak takhir. Menggabungkan dua sholat di waktu yang terakhir. Duhur dengan asar. Ya, duhur dengan asar. Nah, perbedaannya di antara keduanya, ketika jamak takdim, Anda bisa melakukan sholat duhur dulu, baru kemudian sholat asar. Tetapi ketika jamak takhir, boleh dilakukan duhur dulu atau asar dulu, tetapi wajib niat ketika masuk waktunya sholat duhur. Wajib untuk niat waktunya sholat duhur. Saya berniat untuk mengakhirkan sholat saya, asar saya di waktu sholat duhur saya di waktu sholat asar. Ya, saya itu harus niat. Sekalipun nanti duhurnya asar aja. Nah itu berarti niat menjamak sholat waktu di waktu duhur pada waktu asar. Fasilitas yang ketiga adalah qashar. Qashar itu meringkas meringkas 4 sholat menjadi 2 sholat. Ya, itu fasilitas ketiga. Duhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2, maghrib tidak ada qashar. Dan yang ketiga adalah fasilitas jamak dan qashar. Menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu, kemudian meringkas kedua-duanya menjadi 2-2. Itu namanya jamak qashar. Atau tidak menjamak tapi qashar saja. Contoh, saya mau terbang jam 12:15 menit. Ya, jam 12:15 menit. Maka kemudian saya lakukan sholat duhur. Karena sudah mau boarding, maka saya mengqashar sholat duhur saya jadi rakaat tanpa menjamak. Usolli fardhu duhri qashar lillahi ta'ala. Saya niat duhur, qashar karena Allah Ta'ala. Hanya lakukan 2 rakaat saja, bergegas langsung naik ke pesawat. Kenapa? Untuk mempersingkat waktu. Nah, yang di pesawat, lalu bagaimana? Ternyata fasilitas jamak itu nggak bisa. Fasilitas qashar nggak bisa. Kualitas campur nggak bisa. Dan seterusnya. Mana contohnya? Terbang jam 1 malam. Terbang jam 1 malam. Kemudian sampai ke Medina, itu jam 8, jam 9. Berarti waktu subuhnya ada di pesawat. Maka lakukan 2 hal. Yang pertama, sholatul li hurmatil waqti, sholat untuk menghormati waktu. Sesuai dengan kondisi Anda duduk, tidak harus berwudu, lakukan sholat 2 rakaat sambil dengan kondisi apa yang ada. Kemudian ketika sudah sampai kepada tempat kita, tujuan kita, entah di bandara, entah di hotel, segerakan melakukan sholat yang disebut dengan sholat subuh qadha'an. Usolli fardhu subuhi qadha'an lillahi ta'ala. Saya sholat subuh qadha karena Allah Ta'ala. Ini namanya sholat subuh pengganti sholat subuh yang tidak sempurna yang kita lakukan di pesawat. Begitu Pak Iwan. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Sangat jelas, sangat clear tadi dari Pak Kiai menjawab pertanyaan Pak Yudi. Tentu saja jamaah rahmati Allah, ibu, bapak, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekali lagi yang dimuliakan Allah. Luar biasa sekali kita telah mendapatkan banyak pencerahan dari guru kita Kiai Haji Sholeh Sofyan terkait dengan keistimewaan waktu subuh. Kalau saya boleh bertanya satu aja Pak Kiai. Ini moderator nyinyir. Boleh ya Pak Kiai ya saya. Nah, kan kalau kita sholat yang pernah saya dengar itu Pak Kiai, pada saat khususnya sujud terakhir, kita boleh mendoakan sesuatu yang spesifik. Tapi dalam hati, karena kalau sampai terucapkan itu membatalkan sholat. Gitu kalau saya katakan. Nah, apakah doa yang spesifik di sujud terakhir waktu subuh misalnya gitu Pak Kiai?
dalam hati saja. Setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian doa saya sampaikan dalam hati. Apakah pertanyaan saya pakai, bolehkah itu doa juga sangat spesifik? Misalnya mendoakan khusus untuk kelulusan anak kita, anak yang sedang ujian. Jadi bukan hanya doa untuk terkait ibadah, kesejahteraan secara umum, tapi yang sangat spesifik. Apakah itu boleh Pak Kiai? Mohon maaf Pak Kiai, silakan. Ya. Dalam perspektif fikih memang masih diperbolehkan spesifik, tapi di dalam hati. Tetapi dalam perspektif tasawuf sufistik itu menjadi racun dalam sholat. Karena memang karena memang sholat itu sebenarnya sarana khusus untuk dialog penghambaan diri kita yang fokusnya adalah penguatan nilai keimanan, penguatan pendekatan diri kepada Allah dan seterusnya. Maka kemudian dalam fikih itu tidak diperbolehkan untuk melakukan satu kegiatan kaulan au filan yang kecenderungannya pada nilai unsur-unsur dunia. Kalau toh ada itu dibatasi, melangkah pun nggak boleh lebih dari 3 dan seterusnya dan seterusnya. Maka kemudian kalau spesifik misalnya di hati ya Allah biar anak saya lulus ujian ya Allah gitu kan, ya tidak salah atau tidak batal, tetapi lebih baik dilakukan ketika awal kita salam, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, langsung kemudian kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta sesuatu yang kita inginkan. Itu yang terpenting. Yang kedua, sebelum kita takbir itu bisa kita melakukan doa khusus pada Allah Subhanahu wa taala. Rob, saya ingin anak saya anak saya lulus. Setelah itu baru kemudian niat, baru kita takbir. Itu lebih aman dan lebih safety karena waktu awal dan akhir sholat itu juga waktu yang mustajab bukan kita. Masya Allah. Gitu Pak. Masya Allah. Hatur nuhun. Terima kasih banyak Pak Kiai. Luar biasa Sergi. Luar biasa sekali. Ternyata waktu subuh memang waktu yang jelas istimewa. Nah, sekedar saran. Pak Kiai. Di pertemuan berikut kita coba bahas tentang metodologi sholat di perjalanan. Siap, ini kenapa ditulis? Karena ternyata sholat di perjalanan. Dan orang banyak tahu tentang jamak, kodok, dan kosor, tetapi ternyata problem dalam pelaksanaannya. Nah, kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Siap, setuju Pak Kiai. Masya Allah, setuju sekali Pak Kiai. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat cerita telah mendengar langsung dari Pak Kiai tadi, Pak Kiai Soleh Sofyan, kita akan bahas hal tentang tadi itu, metodologi menjamak, mengkosor salat, karena memang pada kenyataannya faktanya masih banyak yang bingung Ustadz. Saya juga masih sering harus bertanya-tanya atau buka manual gitu Ustadz. Pak Kiai, jadi terima kasih itu tentu saja pada Ibu Bapak sahabat majelis cinta, khususnya kita sekali lagi menyampaikan penghargaan kepada guru kita Kiai Haji Soleh Sofyan yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita. Namun kita masih meminta lagi kepada beliau kali ini untuk menutup dengan doa. Pak Kiai mohon berkenan menutup majelis kita dengan doa. Pak Kiai, kami persilakan dengan segala hormat Pak Kiai. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ada kalanya kita merasa bahwa kita dalam hidup ini sepertinya mendapatkan ujian yang begitu banyak dan luar biasa, dan kita sering berkata kenapa saya. Maka yakinlah bahwa kehidupan kita ini Allah, sepanjang kita dicintai oleh Allah dan sepanjang kita dekat kepada Allah, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya Allah akan kembalikan apa yang kita cinta di saat yang memang Allah kehendaki, atau kemudian Allah akan ganti apa yang hilang pada diri kita, diganti menjadi sesuatu yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulailah pagi hari itu dengan melakukan kebaikan, yang kemudian insya Allah akan menyusul kebaikan dan seterusnya sampai kemudian datangnya waktu subuh. Sekali lagi
Karena dunia ini adalah milik Allah, mulailah menghadap Allah di pagi hari dan melakukan sholat subuh, berpikir dan melakukan sedekah di pagi hari, kemudian melangkah dengan pasti dalam kehidupan ini. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Allahumma bina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'alaik. Tabarakta rabbana wa astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammad Nabi Umi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakallah khairan katsira Pak Kiai. Masya Allah, kami semua telah mendapatkan banyak ilmu, sekaligus motivasi yang luar biasa, inspirasi yang sangat dahsyat dari uraian Pak Kiai tadi. Kajian pagi hari ini, terutama di waktu yang tepat sekali, subuh dan subuh Jumat, hari Jumat. Masya Allah. Insya Allah kita bertemu lagi dengan Pak Kiai kita, Ibu Bapak sahabat-sahabat yang rahmati Allah pada waktu yang akan datang yang paling sesuai jadwal dengan doa Pak Kiai kita, Kiai Haji Soleh Sofyan. Pak Kiai, terima kasih lagi Pak Kiai. Saya mohon izin untuk memberikan beberapa informasi announcement pada sahabat-sahabat Majelis Cinta Pak Kiai. Ibu Bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan tentu saja mengaji kembali esok hari, kebetulan hari Sabtu. Hari Sabtu itu biasanya kita memang selalu dengan guru kita Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq. Insya Allah hari Sabtu dengan Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq masih terkait dengan tegar hati, misalnya dengan zikir yang khusus mengenai Asmaul Husna. Mungkin ada bagian yang masih merupakan kelanjutan dari pekan lalu, yaitu Sabtu yang lalu, yang terkait dengan ruqyah, tapi akan dikembangkan oleh beliau esok pagi sampai dengan Asmaul Husna, insya Allah. Karena itu jangan lewatkan, Ibu Bapak sahabat-sahabat Majelis yang punya waktu esok hari, mari sama-sama kita berkumpul lagi mengaji kembali esok hari bersama guru kita. Akhirnya sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang besar-besar kepada guru kita tadi, Kiai Haji Soleh Sofyan. Kiai Soleh Sofyan telah memberikan banyak ilmu pada kita. Insya Allah kita bertemu lagi dengan beliau pada waktu yang segera mungkin yang akan ditentukan sesuai dengan jadwal beliau. Akhirnya kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma
تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا